pimpinan KPK baru ini yang milihin Jokowi loh. Ya. Makanya salah satu yang harus dilakukan. Iya kan? Panselnya kan panselnya Pak Jokowi. Terus 10 nama dikirim ke DPR. Pas Prabowo belum dilantik. Jadi di ujungnya Jokowi banget. Jadi ini orangnya Jokowi nih. Jadi salah satu cara menurut saya kalau misalnya Prabowo ingin membuktikan saya punya bayangan nih gimana ke depannya pemberantasan korupsi, harusnya tuh partainya di DPR tolak semuanya. 10 calon itu yang udah KPK yang bersikap pasif terhadap kasus dugaan korupsi Joko Widodo telah menguatkan asumsi yang kuat bahwa KPK bekerja untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, bahwa KPK bekerja bukan untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, tetapi demi kepentingan menyelamatkan penguasa, mantan penguasa, dan bahkan oligarki di lingkaran kekuasaan. 4. Belum adanya laporan masyarakat seperti yang diungkapkan KPK adalah tidak benar. Sebab kawan kami aktivis Nurani 98 tadi sudah disebutkan tahun 2022 dan 2023 yang 4 yang lalu telah pernah melaporkan dugaan KKN dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga Joko Widodo ke KPK pada tanggal 10 Januari 2022 dan laporan dugaan gratifikasi dan atau suap berupa penggunaan jet pribadi mewah oleh putranya yang bernama Kaisang. Selain itu, ada juga laporan dari TPDI pada tanggal 23 Oktober 2024. Disebutkan pula bahwa dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara juga muncul istilah blok Medan yang disinyalir terkait dengan keluarga Joko Widodo. Jadi, KPK minta laporan seperti apa lagi padahal sudah banyak yang melaporkan Joko Widodo dan keluarganya khususnya kepada KPK. Maka dan oleh karena itulah kami dari Eksponen 98 yang tergabung dalam Nurani 98 yang memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional pada sejarah reformasi 98 mendesak KPK untuk segera memeriksa harta kekayaan Joko Widodo beserta kekayaan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, menantunya, dan saudara-saudaranya dalam 10 tahun terakhir. Sebab rilis OCCRP itu dengan tegas mensiratkan banyaknya warga negara Indonesia dan dunia yang memberi perhatian atas seluk-beluk dan asal-usul kekayaan Joko Widodo dan keluarganya yang sangat fantastis. Demikian desakan ini kami sampaikan kepada KPK agar KPK segera menindaklanjuti tuntutan ini untuk memanggil saudara Joko Widodo, putra-putrinya, dan atau menantunya untuk dimintai keterangan tentang asal-usul kekayaannya yang segera ditingkatkan ke tahap penyidik. Jakarta, 7 Januari 2004, hormat kami, Nurani 98, Rai Rangkuti, Ubaidillah Batru, Mbai, Ahmad Wakil, Buntoro, Antonius Danar, Hari Purwanto, Tejo Asmoro, Bowo Santoso, dan nama-nama lain yang belum sempat kami masukkan dalam hal ini. Terakhir yang kami sampaikan itu adalah adanya perdebatan soal mana buktinya, itu ditantang oleh Pak Jokowi pun juga ditantang oleh KPK. Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya itu telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab bukti itu hanya bisa ditetapkan oleh penyidik, bukan oleh warga negara biasa seperti kami. Yang bisa disampaikan itu kami menyampaikan data. Tergantung penyidik apakah data itu dianggap menjadi bukti yang sah untuk meningkatkannya ke tahap proses penyidikan atau tidak. Oleh karena itu, jangan lagi sekali-kali kita diombang-ambingkan dengan istilah mana buktinya. Gak ada buktinya, yang ada adalah datanya. Kalau ditanya ada datanya, sudah kita serahkan dulu tahun 2022 ke KPK, 2004 lalu ke KPK, baik oleh Nurani 98 maupun oleh organisasi masyarakat yang lain. Tinggal penyidik di KPK sekarang berani nggak untuk menetapkan data-data yang diserahkan itu sebagai bukti awal dugaan terjadinya pelanggaran pidana terkait dengan suap, korupsi, dan sebagainya yang menyangkut keluarga Pak Jokowi. Sehingga dengan begitu terang benderang sekarang, jangan orang lagi diombang-ambingkan dengan dalih mana bukti. Nggak ada bukti, yang ada data, dan data itu telah kami serahkan. Tinggal penyidik sekarang yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah data itu cukup untuk dinyatakan menindaklanjuti dalam proses hukum. Itu yang terakhir dari kami. Terima kasih, dan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh kawan-kawan media yang berkenan menghadiri ini. Ini semacam tantangan kepada KPK kalau kepada orang-orang yang berhubungan dengan. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat cukup menarik. Nah teman-teman, tadi di kali video ini tadi kita sudah memahami dan sudah menganalisis tentang videonya. Nah teman-teman, di sini disampaikan oleh Pak Prabowo, tolong segera buktikan kalau mau ditangkap Jokowi dan jangan cuma omong-omong Pak Prabowo.
Nah, tentunya kalau kita lihat dikirain nggak tahu, yang mengherankan Kodit nggak tahu malu sudah benar-benar rusak akhlaknya. Nah, bagaimanapun Pak Prabowo omong-omongnya kasar, marah keras kepala dinasmu, dan kita lihat bagaimana pidatonya melenggernya dan timpuk tak isi nggak punya, dan hanya cuma omong-omong doang. Nah, 100% disetujui keluarga Wiwi dimiskinkan dan hukum mati aja, bohong tingkat dunia ini. Sebenarnya kepada ketua, ke bawah ganting semuanya. Bapak Presiden Prabowo tolong harus tegaskan pemerintah Kapolri agar tidak tindak Jokowi. Nah, tentunya kita harus tentukan tegakkan hukuman, takutlah kepadanya. Nah, uang habis maka habislah pembicaraan sekarang, baru bersih-bersih bagi yang kena kutukan. Nah, mantap sudah mulai terbuka kejahatannya, yang korupsi hukum mati saja baru Indonesia lebih maju. Karena korupsi Indonesia sudah parah, sehingga rakyat sangat menderita karena tekanan ekonominya. Nah, para pejabat keadilan jujur hatinya, kerjamu uang rakyat, pajak, dan lainnya hukum mati. Nah, kita lihat bagaimana semua korupsi lantas yang mengadili siapa? Pengadilannya penegak hukum, apakah yang tidak bela yang Indonesia? Nah, tentunya kelihatan dan unsur kesengaja rakyat Indonesia itu dibuat ngadu hanya oleh satu orang yang harus para penegak hukuman ternaknya. Nah, dalam revolusi hanya pemimpin bukan takut pada manusia, tetapi kesejahteraan rakyat dan menghukum para penjahatnya. Nah, bagaimanapun kalau Bapak Prabowo bikin rakyat menjadi menderita, Jokowi dan Prabowo harus bertanggung jawab atas, terutama Jokowi dan anteng-antengnya diperiksa hartanya. Nah, tentunya kalau kita lihat KPK pelindung koruptor ini, polisi melindungi koruptor. Nah, ini gimana perlu dibabat semua di Presiden Prabowo segera bertindak, kalau tidak berarti juga melindungi koruptornya. Nah, Pak Prabowo kepada tak bernyali untuk membongkar korupsi Jokowi sekeluarga hanya omong-omong saja. Nah, omong besar bagaimana kaleng kosong berbunyi, nyarinya tanya siapa sekarang Jokowi dan selalu keluarganya baik dan aman saja. Nah, kemungkinan ya KPK disuap oleh Jokowi dan Luhut sehingga KPK bungkam tak berani usus kedua pejabat yang tersebut, kecuali ketua-ketua KPK diganti karena katanya kepada orang Jokowi. Nah, Pak Prabowo Presiden harus bertindak dapat usus dan tuntaskan sampai ke akar-akarnya, tutup jualannya dan sampai lari ke luar negeri. Nah, bagaimanapun kalau kita lihat, kami memohon dan cara Jokowi terbukti kesalahannya, kami di sini sudah muak dan ketindak bernaran dan motori sama Jokowi, sudah banyak bukti kejagalannya. Nah, kalau kita lihat pantasan KPK gak ngerespon semua koruptor tersebut, nama Jokowi juga semuanya ada sektor, ada yang suruhan, ada yang sepakat, gak ada yang satupun direspon KPK, yang ditutup tebal upload, dan tentu saja. Nah, seringkali kita lihat KPK buat tutup mulu ya, jadinya masalah Jokowi duit ini dari mana, usus duitnya dari mana, dari hasil korupsi, dari korupsinya. Nah, jangan rakyat pernah berharap kejujuran, kebenaran, dan keadilan kepada Pak Prabowo, aparat penegak hukum di Indonesia, karena mereka semua ternak pelihara Jokowi di dalam oleh asin atau asin. Nah, Jokowi emang aman, menteri saja orang Jokowi itu bukti kuasa Jokowi. Nah, percuma semua informasi 98 sungguh menyakitkan dan menyedihkan nasib rakyat terkecil ini. Kalau pemimpin belum diganti, mulai dari paling atas sampai tingkat bawah belum diganti, negara tidak akan bisa memberatakan soal korupsi karena semua pejabat yang terlibat korupsi. Nah, tentunya kalau kita lihat KPK dibentuk oleh rakyat tapi praktik cuma satu keluarga, tapi yakin menjaga harta dan kekayaan Jokowi itu menyonggok kepada kecurangan yang pantas sehingga KPK diam kenyang dan dengan uang Jokowi.
KPK dan gak sehat kinerjanya, jalan satunya bubarkan KPK kinerja ini, tapi maka anggaran besar di bidang lembaga hukum lainnya, atau KPK berdiri independen, atau isi orang profesional, atau pilih perwakilan dan daerah orang yang jujur, serius dan mendukung pemberantasan korupsi dari KPK. Tidak bisa main mata dengan presiden atau DPR. Nah, bagaimanapun sangat miris Presiden Kom meninggalkan jabatannya dengan segudang masalah yang masih harus dituntaskan secara hukum. Kalau kita lihat bukan sebagai tokoh bangsa atau kenangan oleh rakyat. Nah, dalam kasus ini muter-muter terus, kenapa aja nggak pernah selesai? Karena giliran maling kecil langsung tidak tegas, sehingga KPK-nya terhadap keluarga Jokowi atau memang sengaja, dan kasusnya lantas mau di mana karena kebangsaan dari beserta aset-asetnya bangsa dibawa-bawa. Apakah hanya keluarga Jokowi yang bisa enaknya saja melakukan apapun di negara Indonesianya? Nah, tentunya berarti KPK berarti bukan suara. Kalau yang suap dan gak punya jabatan, berarti tahun 2030 nanti KPK bukan suara. Masalah mafia MPG, gubernur, Kalimantan, menteri, DPR, dan semuanya. Kita lihat kami sebagai rakyat kecil semua mendukung pemberontakan korupsi yang nyatanya Jokowi harus secepatnya ditangkap karena dan rampas semua harta hasil nyolong duit rakyat Indonesia. Nah, orang-orang jelas suruhan begini cara orang disekolahkan, orang tua ada pintar-pintar harus juga jakol pintar di adu domba lah. Bagaimana kita lihat sebaiknya KPK ini diangkat oleh Jokowi segera ganti, karena Indonesia masih jutaan orang hebat, pemberani, jujur. Nah, dari dulu kalau kita lihat sih masalah ijazah orang Jokowi ini gak kelar-kelar. Gimana kerja penegak hukum Indonesia ini tidak berjalan. Nah, BPK juga takut sama Jokowi karena Pak Presiden dengan Pak Jokowi kebal hukum, kemana KPK-nya. Nah, di era sebagai adamnya semenjak Jokowi rakyat ngotot gara-gara ada hak bayaran. Nah, itulah sangat betul. Sudahlah jadi yang namanya Jokowi tidak berakal, sentuhan baru bubarkan dulu, kenapa ganti baru kerja yang dengan baik. Nah, tentunya Jokowi ini sangat lolos dan korupsinya kita lihat dalam presiden ini ciptaan berkuasa negara ini. Nah, tidak akan memeriksa keluarga Jokowi kepada Jokowi dan Prabowo, anak didiknya Jokowi. Nah, bagaimanapun selama presiden diam tidak bertindak, ya jangan berharap kasus ini yang bisa diurus Presiden Prabowo itu sama sekali nggak ada manfaatnya. Nah, tentunya gak nyangka Jokowi ini juga polos gitu, tapi polosnya lah pikirkan kita lihat sih hampir semua pejabat katakan membela negara, buktinya membela organisasi orang jasa palsu saja, raja bohong, raja pencurian lindungi, semuanya pejabat keadilan. Jangan berharap selama Jokowi semua termu masih aktif, itu sudah jelas pasti. Nah, seharusnya bagaimana rakyat bersatu lawan kebohongan dan kedoliman Jokowi, dan ayo koruptor Jokowi dan keluarganya diusut tuntas kekayaan Jokowi, ayo usut. Masa 10 tahun penjabat kekayaan hampir selangit bisa dibayar tremolo. Nah, oke teman-teman, sekian cuplikan video dari saya. Salam NKRI.